Selamat pagi sahabat Saroha. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, ketika kita masih kecil, kita boleh ingat segala arahan atau perkataan orang tua kita. Terkadang kita bermain dengan benda-benda tajam, kemudian orang tua mengatakan dan melarang kita untuk bermain dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian kita tanpa sadar kita menolak apa yang dikatakan oleh orang tua, sehingga mengakibatkan luka dan terkadang itu bisa menyayat bagian-bagian dari tubuh kita. Sesungguhnya itu adalah arahan-arahan yang baik. Hal itu dikatakan orang tua kepada kita supaya kita tidak terkena oleh pisau. Dan semua itu adalah perkataan-perkataan yang menguntungkan bagi kita, agar kita diarahkan kepada hal-hal yang lebih baik. Sebab tidak ada seorang orang tua pun yang menghendaki anak-anaknya memiliki atau mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan. Hal ini juga yang ditunjukkan oleh Yesaya dalam pasal ini. Di dalam ayat ini dikatakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Bapak Ibu, kenapa kita harus diajak untuk menyendengkan telinga atau mengarahkan pendengaran kita akan apa yang ingin Tuhan katakan? Sama halnya seperti hal yang tadi, bagaimana orang tua mengingatkan kepada anaknya agar anaknya memiliki keselamatan dan tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini juga yang diajak dalam nats ini di dalam kehidupan kita. Menyendengkan telinga, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan adalah hal kebaikan untuk kehidupan kita. Banyak mendengar firman Tuhan, maka kita banyak mendapatkan pengarahan hidup yang lebih baik. Banyak menyendengkan telinga, berarti kita banyak mendengarkan hal-hal yang positif untuk membangun kehidupan kita. Tetapi hal yang sama juga ketika kita tidak menyendengkan telinga kita atau tidak mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan, maka sama halnya seperti pengalaman ketika kita masih anak-anak, ketika kita tidak mendengarkan arahan dari orang tua, mungkin sesuatu hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Hal inilah yang tidak diinginkan dalam nats ini terjadi dalam kehidupan kita, bahwa diinginkan agar setiap kehidupan kita mendapatkan arah yang baik, agar segala kehidupan kita juga mendapatkan perlakuan yang baik dan juga mendapatkan berkat-berkat yang baik dalam kehidupan kita. Maka diarahkanlah kepada kita agar mau menyendengkan telinga, mengarahkan pendengaran kita akan apa yang akan Tuhan katakan, hanya untuk arah hidup yang lebih baik. Maka kita mau katakan, setiap orang yang tidak mau mengarahkan pendengarannya kepada Tuhan, maka dia tidak akan mendapatkan arah yang baik di dalam kehidupan. Sama halnya seperti yang Tuhan katakan, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Artinya apa?
Artinya setiap perkataan yang hendak kita dengarkan adalah arah-arah hidup yang lebih baik. Setiap perkataan yang kita hendak dengarkan, yang hendak Tuhan katakan dalam kehidupan kita adalah untuk membuat hidup kita jauh lebih baik. Karena setiap orang yang mau menyendengkan, yang mendengarkan apa yang Tuhan katakan, akan beroleh hidup. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat Saruha, ini adalah suatu arahan dalam kehidupan kita. Marilah setiap saat mengarahkan telinga, mengarahkan pendengaran kita hanya untuk mendengar firman Tuhan. Sebab dari firman Tuhan, segala hal yang tidak bisa kita dapatkan, itu mungkin dan bisa kita dapatkan. Dengan mengarahkan pendengaran, kita beroleh hidup. Dengan mengarahkan pendengaran kita dan banyak mendengarkan firman Tuhan, kita beroleh bekal hidup yang akan kita perbuat, yang akan kita gunakan di dalam menjalani setiap kehidupan atau kesempatan waktu yang masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dengan dikatakan dalam firman ini, aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Yang Tuhan sudah janjikan kepada Daud, yaitu perjanjian kasih setia yang teguh yang sudah Tuhan janjikan kepada Daud. Untuk itu jangan lagi bermalas-malasan untuk mendengarkan firman Tuhan. Setiap ada waktu, maka mari kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan pernah menjauhkan hidupmu dari persekutuan ibadah. Jangan pernah menjauhkan hidupmu dari mendengarkan firman Tuhan. Sebab dari mendengarkan firman Tuhan, kehidupan yang pasti akan kita peroleh. Amin. Tuhan memberkati.